Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soekarno mengatakan, belajar tanpa berpikir itu adalah hal yang tidak berguna, sedangkan berpikir tanpa belajar adalah hal yang sangat berbahaya. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan yang pertama, Lailatul Adawiyah, yang kedua, saya sendiri yaitu Ali Wahyudi, yang ketiga, Tiara Shivananda. Kami di sini akan menjelaskan materi mengenai pola bilangan untuk siswa kelas 8. Pola bilangan terdiri dari dua kata, yaitu pola dan juga bilangan. Apa itu pola? Pola adalah susunan yang membentuk teratur dari suatu bentuk ke bentuk berikutnya. Sedangkan bilangan dilambangkan dengan angka, sehingga dapat diartikan bahwa pola bilangan adalah suatu susunan angka-angka yang punya bentuk teratur dari bentuk yang satu ke bentuk berikutnya. Kemudian, macam-macam pola bilangan. Yang pertama, pola garis lurus merupakan pola yang sederhana. Ini noktahnya menyerupai suatu garis lurus, terlihat seperti gambar. Yang kedua yaitu pola persegi panjang. Pola persegi panjang hanya digunakan oleh bilangan yang bukan prima. Noktahnya tersusun menyerupai bentuk persegi panjang, seperti gambar tersebut, yaitu contohnya bilangan 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu pola persegi. Noktahnya berjumlah sama sehingga menyerupai bentuk persegi, seperti tampak gambar tersebut. Contohnya yaitu 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Yang keempat, pola segitiga. Noktahnya tersusun menyerupai bentuk segitiga, seperti tampak gambar tersebut, yaitu contohnya 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Kemudian untuk yang kelima, pola bilangan ganjil. Pola ini memiliki aturan. Yang pertama, bilangan 1 sebagai bilangan awal. Yang kedua, bilangan berikutnya memiliki selisih 2 dengan bilangan sebelumnya. Contohnya 1, 3, 5, 7. Kemudian yang keenam, pola bilangan genap. Ini hampir sama dengan pola bilangan ganjil. Yang membedakan adalah syarat yang pertama, yaitu angka 2 sebagai bilangan awal. Sehingga contohnya 2, 4, 6, 8. Kemudian yang ketujuh, pola bilangan kubus. Ini terbentuk dari bilangan kubik, hasil dari pangkat 3 dari bilangan sebelumnya. Misalkan di sini saya ambil contoh bilangan awalnya 2 sehingga pangkat 3 bilangan berikutnya yaitu 8, sehingga 8 pangkat 3 bilangan berikutnya yaitu 512, dan seterusnya. Dan yang ke-8 yaitu pola bilangan Pascal. Pola segitiga Pascal memiliki pola yang unik karena diawali dengan dan diakhiri oleh angka 1, dan dalam susunannya selalu ada angka yang diulang, seperti tampak gambar tersebut lebih jelasnya. Kemudian yang terakhir ada pola bilangan Fibonacci. Adalah pola bilangan di mana jumlah bilangan setelahnya merupakan hasil dari penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya. Contohnya yaitu 1 ditambah 0 adalah 1 ditambah 1 sama adalah 2, sehingga urutan berikutnya 2, kemudian 2 ditambah 1 adalah 3, sehingga berikutnya 3, dan 3 tambah 2 sama dengan 5, sehingga pola berikutnya itu 5, dan seterusnya. Selanjutnya adalah memahami pola bilangan. Yang pertama, ada pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang itu ada 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Sekarang perhatikan pola bilangan yang pertama, 2. 2 itu sama dengan 1 dikali 2. Nah, pola bilangan kedua sama dengan 6. 6 itu 2 dikali 3. Pola bilangan ketiga ada 12. Nah, 12 itu sama dengan 3 dikali 4. Nah, dapat disimpulkan dari pola tersebut bahwa pola ke N dari UN adalah UN sama dengan N dikali N plus 1. Selanjutnya ada pola bilangan persegi. Nah, pola bilangan persegi ini ada 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan pola bilangan yang pertama. 1 sama dengan 1 dikali 1. Pola bilangan kedua ada 4. 4 sama dengan 2 dikali 2. Dan pola bilangan yang ketiga ada 9. 9 sama dengan 3 dikali 3. Nah, dapat disimpulkan bahwa pola ke N dari UN adalah UN sama dengan N kali N atau N pangkat 2. Nah, selanjutnya ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga ini ada 1, 3, 6, 10,
15, 21, dan seterusnya. Perhatikan pola bilangan yang pertama ada 1. 1 sama dengan setengah dikali 1 dikali 2. Pola bilangan yang kedua adalah 3. 3 sama dengan setengah dikali 2 dikali 3. Pola bilangan ketiga ada 6. 6 sama dengan setengah dikali 3 dikali 4. Nah, dapat disimpulkan bahwa pola bilangan ke n dari UN adalah UN sama dengan setengah dikali n dikali n plus 1. Selanjutnya ada pola bilangan ganjil. Nah, pola bilangan ganjil ini memiliki pola 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, amati polanya. Pola pertama itu ada 1. 1 sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 1. Pola yang kedua ada 3. 3 sama dengan 2 dikali 2 dikurangi 1. Pola yang ketiga ada 5. 5 sama dengan 2 dikali 3 dikurangi 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa pola ke n dari UN adalah UN sama dengan 2 kali n min 1 atau 2n min 1. Selanjutnya adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap ini ada 2, 4, 6, 8, 12, dan seterusnya. Amati polanya. Pola yang pertama ada 2. 2 sama dengan 2 dikali 1. Pola yang kedua ada 4. 4 sama dengan 2 dikali 2. Dan pola yang ketiga ada 6. 6 sama dengan 2 dikali 3. Maka dapat disimpulkan bahwa pola ke n dari UN adalah UN sama dengan 2 kali n atau 2n. Selanjutnya adalah pola bilangan kubus. Contoh dari pola bilangan kubus ini ada 2, 8, 512, dan seterusnya. Maka pola ke n-nya bisa dirumuskan dengan UN sama dengan n pangkat 3. Yang selanjutnya ada pola bilangan segitiga Pascal. Seperti yang digambar, segitiga Pascal, kita dapat menentukan atau kita dapat mengetahui jumlah dari suku pertamanya diperoleh dari S1 sama dengan 1 sama dengan 2 pangkat 0. Ini ya 1. Lalu kita pindah ke baris kedua. S2-nya sama dengan 2 diperoleh dari S2 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2 sama dengan 2 pangkat 1. Kita pindah ke barisan yang ketiga. S3 sama dengan 4 diperoleh dari S3 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 1. Ini ya, 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4 sama dengan 2 pangkat 2. Kita pindah baris selanjutnya, baris keempat. S4 sama dengan 8 diperoleh dari S4 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 8 sama dengan 2 pangkat 3. Kita pindah ke baris selanjutnya, baris kelima. S5 sama dengan 16 diperoleh dari S5 sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 4 dan ditambah 1 sama dengan 16 sama dengan 2 pangkat 4. Jadi dapat disimpulkan rumus mencari jumlah suku ke n adalah Sn sama dengan 2 pangkat n min 1. Selanjutnya ada bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci itu terdiri dari 1, 1, 2, 3, 5, 13, 21, 34, dan seterusnya. Nah, ini diperoleh dari U1-nya itu sama dengan 0 plus 1 sama dengan 1. U2-nya ada 1 plus 1 sama dengan 2. U3-nya ada 1 plus 1 plus 2 sama dengan 3. U4-nya adalah 2 plus 3 sama dengan 5. Nah, jadi diperoleh rumus mencari suku ke n pada bilangan Fibonacci adalah UN sama dengan penjumlahan dua bilangan di depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Adawiyah akan memberikan contoh soal dan juga latihan soal
materi pola bilangan yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Contoh soal yang pertama adalah tuliskan aturan untuk pembentukan pola bilangan berikut. Kemudian tulis dua suku berikutnya. A. 6, 13, 20, 27, titik, 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 titik. Penyelesaiannya itu adalah 6 ke 13 itu ada plus 7, 13 ke 20 itu juga plus 7, 20 ke 27 plus 7 juga, sehingga 27 ke suku berikutnya adalah plus 7, berarti 27 plus 7 itu 34. Untuk selanjutnya yaitu 34 plus 7 juga, yaitu 41, sehingga 34 dan 41 ini adalah dua suku berikutnya. Sedangkan plus 7, plus 7, plus 7, plus 7, plus 7 ini adalah aturan polanya. Selanjutnya yaitu yang B, 1, 3, 6, 10, titik, 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 titik. Untuk penyelesaiannya sama kayak yang A tadi. 1 ke 3 itu plus 2, 3 ke 6 itu plus 3, 6 ke 10 plus 4, 10 ke suku berikutnya yaitu plus 5 karena berturut-turut 2, 3, 4. Selanjutnya 4 adalah 5. Jadi 10 plus 5 yaitu 15. 15 di plus dengan aturan pola selanjutnya 2, 3, 4, 5. Selanjutnya adalah plus 6, sehingga 15 plus 6 yaitu 21. 15 dan 21 ini adalah dua suku berikutnya, sedangkan plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6 ini adalah aturan polanya. Contoh soal yang kedua adalah pada pola bilangan persegi, tentukan suku ke-18 dengan menggunakan rumus. Masih ingat rumus dari pola bilangan persegi yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya? Pola bilangan persegi, rumusnya itu adalah n kuadrat. Sedangkan yang suku ke-18 ini adalah n, sehingga n-nya adalah 18. Maka pola ke-18 sama dengan n kuadrat, ini rumusnya tadi ya, sama dengan n-nya diganti dengan 18, berarti 18 kuadrat sama dengan 18 dikali 18 sama dengan 324. Ini hasilnya. Contoh soal yang ketiga atau yang terakhir adalah pada pola bilangan segitiga Pascal, baris berapakah yang jumlah bilangannya 32? Penyelesaiannya 2 pangkat n-1 ini adalah rumus dari pola bilangan segitiga Pascal ya. Disamadengankan dengan jumlah bilangan yang diketahui atau yang ditanya. Berarti 2n-1 sama dengan 32. Karena di sini 2 pangkat, di sininya juga harus 2 pangkat. Jadi 32 ini kita ubah jadi 2 pangkat. Hasilnya 2 pangkat 5. Berarti 2n-1 sama dengan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu 32 ya. Sehingga di sini 2 dan 2 sama. Kita coret. Berarti n-1 sama dengan 5. Pindah ruas jadi plus. N sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Sehingga baris yang jumlahnya 32 adalah baris ke-6. Sekian contoh soal dari saya. Dan selanjutnya adalah latihan soal yang harus saudara kerjakan. Semangat! Sekian dan terima kasih.